A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang lagi gundah gulau bagaimana caranya mengajar anak-anak yang masih usia dini membaca Al-Quran, membaca Iqra dengan baik dan benar. Pada bab pertama, yaitu jilid pertama buku Iqra ini, sudah kami jelaskan pengajarannya. Lalu apabila anak-anak itu sudah hafal huruf ijaizah, sudah bisa melafadzkan dengan benar setiap huruf ijaizah, sudah tahu ini ijaizah yang pendek, maka pada bab kedua ini akan kami jelaskan bagaimana mengajarkan buku Iqra jilid 2 kepada anak. Ada satu syarat untuk melangkah ke Iqra 2 ini, yakni bacaan anak secara makhorijul huruf harus bagus semua. Jangan sampai ada yang belum bagus lalu gerusa-gerusu dibiarkan untuk naik Iqra jilid kedua. Misalkan, saya ambil contoh, anak belum bisa melafadzkan huruf ain dengan fasih dan benar. Maka tugas seorang guru, tugas seorang tua, baik bapak maupun ibu adalah mengajarkan anak sampai dia bagus fasih melafadzkan huruf ain. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan mewazankan a-i-u-ba. Contohnya bagaimana? Apabila anak belum fasih melafadzkan huruf ain, kita jelaskan dulu tempat keluarnya huruf, kemudian kita beri contoh, suruh anak itu mengikuti. Misalkan huruf ain yang bermat tobi'i, fathah, kasroh, dhammah diwazankan sampai akhir. An ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani seperti itu sampai huruf ya yubai semuanya dia harus bagus semua. Kalau si anak sudah bagus semua pada makhorijul hurufnya, baru boleh kita lanjutkan ke Iqra kedua ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita kenalkan di halaman pertama ini. Pada halaman pertama mirip dengan Iqra jilid 1. Di sini ada bata, bada. Untuk perbedaannya dari Iqra 1 adalah untuk di Iqra ini nanti huruf-hurufnya sudah tersambung. Jadi tujuan Iqra 2 ini dibuat adalah untuk mengenalkan anak huruf sambung. Contohnya ini, taro, begitu. Agar anak tidak mudah bosan, nanti kita pakai kreativitas kita. Saya kasih contoh, tetet, taro, tetet, taro, tetet, tawa, tetet, tawa, begitu terus sampai bawah sini. Kemudian setelah anak berlanjut terus, udah bisa 2 huruf, kita kenalkan halaman yang keempat ini, 3 huruf. 3 huruf dengan nada tet 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 karena ini pendek semua. Jadi anak itu agar terbayang dulu di pikirannya dengan wazan tet tet tet
pendek. Ya, kemudian dia nanti baru akan mudah mengikuti. Ya, anak-anak ikuti tet tet tet, na na na, tet tet tet, na na na. Iya, anak akan senang dengan mendengar wazan seperti itu. Sehingga pelajaran ngaji ini akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Kita latih terus anak. Setelah kita kasih contoh, suruh mereka membaca sendiri. Tahapannya seperti itu. Di latihan halaman 4 bagus, kalau sudah bagus lanjutkan halaman 5. Kalau masih ada yang belum bagus, jangan ditambah dulu. Kita dalam mengajarkan anak tidak perlu tergesa-gesa, harus dengan sabar. Nanti apabila mendapati misalkan di sini nazala, anak belum fasih melafalkan za, kita harus di saat kita mendengar si anak ini belum fasih dalam melafalkan huruf za, kita stop dulu. Coba nak diulangi. Misalkan wazannya dulu ya. Dia kalau masih wazannya kalau udah bisa tet tet tet. Terus kemudian nazala, nasala, misalkan seperti itu, maka kita ajari si anak. Bukan nasala anakku, tetapi za. 2 gigi bertemu ya nak ya. Za, zi, zu, baz. Kemudian dikasih contoh mewazankan za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zaz, naminal, muzni, mazizan, zani, za. Ya, terus kemudian setelah kita memberi contoh seperti itu, ya, anak disuruh mengikuti. Nah, ini za ini huruf ikhfa, apabila ketemu tanwin harus dengungnya selama 4 ketuk. Gitu kita ajarkan. Seperti itu. Sampai dia fasih. Kalau dia sudah fasih, baru nanti ditambah selanjutnya. Untuk huruf yang selainnya pun demikian. Misalkan dia si anak itu belum fasih pada ghoin, kita tahsin dulu. Begitu. Sebenarnya peraturannya adalah huruf jilid 2, iqra jilid kedua ini adalah diperbolehkan hanya ketika anak-anak itu sudah lulus makhraj hurufnya. Kalau belum lulus jangan dulu. Begitu. Tapi enggak semua orang itu sabar. Ada yang kadang-kala si anaknya itu kepengen buru-buru cepat bisa ngaji. Orang tuanya mungkin juga karena terlalu sibuk juga pengen buru-buru anaknya bisa ngaji, sehingga hal demikian itu bisa saja terjadi. Ya, berarti nanti kalau misalkan masih terjadi ada seperti itu di iqra 2 ini, misalkan dia kok ada yang belum fasih diloloskan, ya nanti sambil ditahsin seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan di halaman Iqra 2 di halaman 17. Pada Iqra 2 halaman 17 ini sudah mulai dikenalkan huruf mad tabi'i, ya. 16, 17 ini sudah dikenalkan mad tabi'i. Lah, di sini ada yang ingin saya sampaikan. Cara mengajarkannya berbeda dengan halaman 1 sampai 15 maupun di Iqra pertama. Karena di sini sudah mad tabi'i. Kita kenalkan anak-anak, mad tabi'i itu ada 3 bentuk. Yang pertama mad tabi'i fathah, yang kedua mad tabi'i kasroh, yang ketiga mad tabi'i dhammah. Pada Iqra 2 ini kita hanya dikenalkan mad tabi'i fathah. Mad tabi'i fathah itu apa? Yaitu manakala fathah diikuti alif sukun seperti ini. Fathah diikuti alif sukun. Ya, fathah saja itu hanya 1, tapi karena terus kemudian apabila bersambung diikuti dengan alif sukun, jadi hanya tambah 1 lagi, hanya 2. Sehingga kalau kita kasih contoh ba, nih banyak kalau hanya begini saja, ini ba 1, tapi kalau disambung dengan alif sukun berarti banyak 2. Nah, cara bacanya bagaimana?
Cara bacanya tentu tidak sama dengan yang jilid pertama, yang cuma tuk tuk. Ini berarti 2 ketuk. Atau kita menggunakan yang saya ajarkan di pondok sini, yaitu adalah dengan menggunakan metode ayunan. Caranya bagaimana menggunakan metode ayunan? Menggunakan metode ayunan yaitu, coba perhatikan, di sini ada garis lurus. Nah, kemudian di sini ada ujung bukunya ini. Kita seolah-olah gambar bentuk U begini, ayun, mengayunkan jari kita. Ya. Mulut dengan gerakan jari harus seimbang. Perhatikan, misalkan di sini ma, ya, ini garis atas. Ketika jari sudah di garis atas harus berhenti. Kita mulai dari ujung sini ke ujung sini. Ma, kemudian ha, kemudian za, kemudian la, kemudian ka, kemudian na, kemudian ro. Begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dipahami ya. Nanti cara mengajarkan kepada anak begitu. Ya, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membedakan antara yang matobi dengan yang bukan matobi. Perhatikan pada halaman bawahnya ini. Di sini yang pertama matobi, kemudian huruf yang kedua bukan. Berarti bacanya adalah bata. Kemudian di sini taba, tanya matobi, banyak tidak. Taba. Kemudian yang sini yabna. Kemudian yang sini naya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, agar pembelajaran kita tidak menjenuhkan dan membosankan bagi si anak, maka kita menggunakan lagu. Lagunya seperti apa? Yaitu seperti ini. Ini pendek-pendek, maka seperti yang dahulu yang sudah kita pelajari bersama. Tetet, tanah. Kalau yang ini, tetet, tanah, tetet, baya. Kemudian yang sebelah sini, yang pertama atau bi berarti dayun. Tetet, baya. Begitu ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Baik, kita akan latihan di halaman 17 ini. Perhatikan, kita analisa dulu. Yang matobi'i di huruf pertama, yang kedua, ketiga pendek, berarti lagunya tetet, berarti pakai ayunan. Tetet. Kemudian yang kedua, sanya enggak matobi'i, banya matobi'i, tanya tidak. Berarti lagunya tetet sambil mengayunkan jari. Kemudian selanjutnya, yang depan tidak, yang tengah matobi, yang belakang matobi. Lagunya bagaimana? Tetet, sabata. Kemudian yang terakhir, depan matobi, tengah tidak, terakhir matobi. Lagunya bagaimana? Tetet sambil mengayun. Sabata. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian lagu yang kita ciptakan dengan tujuan agar anak itu tidak bosan dan terlihat indah dan menarik. Demikian tip yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang belum paham, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Terakhir kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.